Salam warga Kerajaan Allah, jumpa kembali di pagi hari ini atau tepatnya di hari Kamis tanggal 27 Maret tahun 2025 kita dapat berjumpa di renungan pagi. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah pada hari ini kita akan mempersiapkan diri tetapi sebagai orang percaya saudara, untuk dapat juga kita selalu ada waktu kita sisihkan untuk kemuliaan nama Tuhan, kita sisihkan di dalam kehidupan kita, karena kita hanya orang-orang yang ketika kita bersandar kepada Tuhan, saudara, disitulah ada kekuatan, disitulah ada sesuatu yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari saudaraku, kita siapkan melalui kita sejenak akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu yang kami sembah, yang kami puji. Olehnya pada hari ini sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita buka firman Tuhan terambil dalam kitab Matius 22 ayat 34 sampai 40. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam dan berkumpul mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama, yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Berbahagialah dalam kehidupan kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan. Pada hari ini kita mendengar firman Tuhan sangat luar biasa, dan inilah yang harus bisa menjadi sesuatu hal yang kita belajar, bahwa pentingnya mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Kalau Tuhan berkata dalam firman Tuhan di pagi hari ini, saudara, untuk di dalam ungkapannya daripada Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Hal yang kita miliki di dalam kehidupan kita, saudara, baik itu kekuatan, baik itu akal budi, baik itu juga seperti yang di dalam penjelasan dalam firman Tuhan, segenap jiwa kita. Nah, ini hal yang harus dapat kita responi. Bukan saja kita responi, saudara yang kasih dalam Tuhan, harus dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pentingnya hal kita yang percaya ini mengerti dan memahami. Bukan saja percaya, tetapi dibawa untuk juga menjalankan kepercayaan itu, seperti di dalam hal firman Tuhan ini, ungkapan Yesus kepada orang-orang Farisi, seorang salam Tuhan, atau juga kepada orang-orang pada saat itu, orang-orang Yahudi. Nah, saudara, kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, saudara yang keselam Tuhan. Untuk percaya kepada Tuhan, maka haruslah seperti di dalam penjelasan Yesus itu, mengutamakan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, mengasihi Tuhan dengan akal budi dan kekuatan kita. Banyak orang tidak bisa mengasihi Tuhan, seorang kelam Tuhan, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatannya. Maka mereka, halal yang kenapa mereka tidak bisa mengasihi Tuhan, saudara, walaupun mereka sudah percaya kepada Tuhan, yang harus kita pahami, karena ada kesenangan-kesenangan dunia sehingga sulitnya mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya, seorang kelam Tuhan. Hatinya condong pada keinginan dunia, pikirannya condong kepada keinginan-keinginan jasmani. Maka untuk mengasihi Tuhan segenap hati dalam kehidupan mereka, saudara, tidak mendapatkan tempat Tuhan yang utama. Nah, kalau kita dibawa untuk mendapatkan tempat yang utama kepada Tuhan, salam Tuhan, maka penting hal yang kita mengasihi Tuhan segenap hati, segenap kekuatan kita, segenap juga akal budi kita.
Dan kalau ada keinginan dunia, seorang salam Tuhan, itu bukan keinginan yang bisa memberikan sesuatu hal yang kita utamakan. Tuhanlah yang akan kita utamakan. Walaupun kita mungkin ada hobi kita, walaupun kita mungkin ada kesukaan dunia, tetapi kita condong selalu mengutamakan Tuhan, menyerahkan segala hati kita, pikiran kita, jiwa kita, kekuatan kita. Nah, kalau ini sudah kita dapat lakukan seorang kasih dalam Tuhan, pastilah otomatis yang kedua ini bisa berjalan. Yang kedua apa seorang dalam Tuhan? Mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara yang dalam Tuhan, di sini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita mau yang pertama ini kita jalankan seperti pada pagi hari ini, kita mencari wajah Tuhan, kita dapat merenungkan firman Tuhan, kita dapat berdoa kepada Tuhan, dan ketika itu juga dalam hal-hal yang dalam kehidupan kita selalu ada waktu untuk juga bersama dengan Tuhan, baik itu mungkin waktu beribadah, kita jalankan beribadah kepada Tuhan, seorang salam Tuhan. Dan saya percaya dalam kehidupan kita, seorang salam Tuhan, ketika saudara melakukan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, apa yang terjadi? Maka yang akan terjadi mengasihi manusia. Manusia ini kan beraneka ragam, seorang salam Tuhan. Ada yang cepat tersinggung, ada yang suka bisa melakukan segala cara, bisa melakukan kejahatan, bisa juga seorang salam Tuhan ada jiwa yang cepat cemburu dan segala macam itu. Dan manusia yang tanpa mengandalkan Tuhan, tanpa bisa mengasihi, yang pertama itu hukum yang pertama, pastilah dia tidak bisa mengasihi sesama manusia sendiri. Yang pertama haruslah yang dapat bisa dilakukan seorang salam Tuhan. Jadi orang yang percaya kalau dia tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budinya, dia tidak akan bisa mampu yang kedua itu. Karena yang kedua ini yang akan kita diperhadapi, seorang salam Tuhan. Kita berhadapan dengan manusia beraneka ragam, kita berhadapan dengan orang yang cepat tersinggung, kita dapat berhadapan orang-orang yang cemburu, kita berhadapan dengan beraneka ragam sifat-sifat manusia itu, seorang salam Tuhan. Jadi kalau kita bisa mengasihi orang yang mungkin suka menjelekkan kita, atau bisa mengasihi orang yang suka ngomongin kita, seorang salam Tuhan, yang utama yaitu yang pertama itu dulu, mengasihi Tuhan segenap hati. Kalau itu kita dapat melakukan, pastilah ketika ada orang yang suka menjelek-jelekan kita, atau suka mengomongin kita, atau suka memfitnah kita, kita bisa mengampuni orang tersebut, seorang salam Tuhan. Karena kuncinya adalah yang pertama itu, maka yang kedua itu dapat kita jalankan. Untuk mengasihi sesama manusia, seorang keselam Tuhan, itu juga tergantung daripada kita, diri kita sendiri juga harus bisa mengasihi. Bagaimana diri kita harus kita kasih, seorang keselam Tuhan? Ya mungkin kita bisa merawat diri kita, bisa menjaga kesehatan bagi kita, dan itulah sesuatu hal yang disampaikan oleh Yesus itu kepada orang-orang Farisi dan juga kepada orang Saduki dan juga pada orang-orang Yahudi. Mari pada pagi hari ini, kalau kehidupan kita dibawa untuk bisa mengasihi Tuhan, seperti pada pagi hari ini kita sempatkan diri untuk datang kepada Tuhan dahulu sebelum hal-hal yang lain yang akan kita lakukan pagi, siang, malam, Bapak, Ibu, dan seorang salam Tuhan. Kita tidak tahu berjalannya dengan waktu hari ini. Banyak orang, seorang salam Tuhan, yang pada hari ini mungkin ada rencana, tetapi bila kita sebagai orang percaya menyerahkan semua rencana kita kepada Tuhan, disitulah hal kita bisa mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita selalu ada waktu untuk dapat kita datang kepada Tuhan, seorang salam Tuhan. Mari pentingnya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Maka saya percaya mengasihi sesama manusia itu bisa akan terlaksana jika kita yang pertama dahulu kita lakukan. Untuk pertama dilakukan yang pertama itu, seorang salam Tuhan, maka harus ada kesukaan kita bersama dengan Tuhan. Suka beribadah, suka berkumpul
dengan orang-orang seiman, suka mendengar firman Tuhan, suka berdoa, maka disitulah dia akan bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dan terlebih juga dia akan bisa sanggup bisa mengasihi sesamanya, walaupun yang sesamanya pernah menyakiti, pernah melakukan hal-hal yang lain yang menjelekkan kita, atau apapun keburukan yang pernah dilakukan seseorang pada kita, seorang salam Tuhan, dia akan mampu memaafkan, akan mampu mengampuni. Demikianlah firman Tuhan yang singkat ini. Mari kita sambut segala kegiatan kita pagi hari hingga malam. Terima kasih buat Ibu Nurpia dan terima kasih buat saudaraku yang lain yang bersama di channel ini. Mari kita akan bersepakat bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur pada Engkau ya Bapa. Kalau kami pada saat hari ini merenungkan firman-Mu ya Tuhan, untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami, dan segenap kekuatan kami ya Bapa. Kami adalah manusia ya Tuhan, yang memiliki yang Kau jelaskan tersebut dalam firman-Mu ya Bapa. Tetapi biarlah kehidupan kami dibawa untuk dengan sungguh-sungguh, yaitu selalu fokus kepada Engkau bila kami mengasihi Engkau ya Bapa. Bila kami melakukan hal ini ya Tuhan, maka hal-hal yang sesama kami bisa mengasihi Bapa. Bawalah kami mengasihi Engkau terlebih dahulu ya Tuhan. Apapun hal-hal yang dalam kehidupan kami ya Tuhan, bila kami selalu ada mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh ya Bapa, hal-hal masalah kehidupan ini Engkau juga akan campur tangan dalam kehidupan kami Bapa. Baik itu kebutuhan kami, baik itu kerinduan kami, Engkau sanggup bisa memenuhi itu semua bila kami melakukannya seperti dalam penjelasan firman-Mu, yaitu mengasihi Engkau terlebih dahulu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Berkatilah saudaraku yang telah mendengarkan firman Tuhan bagi hari ini. Biarlah firman-Mu menghiasi hati dan pikiran kami, sehingga kami akan sanggup menjalankan segala kegiatan kami dari pagi, siang hingga malam. Olehnya sebentar kami akan Tuhan berpisah melalui channel ini. Biarlah segala kegiatan kami pagi, siang, malam kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan ya Tuhan. Bila Engkau ya Tuhan bersama dengan kami tidak takut dalam segala bentuk kegiatan yang akan kami lakukan ya Bapa. Bersama dengan Engkau kami yakin ya Tuhan, kami akan cakap melakukan segala perkara-perkara. Terimalah ya doa kami ini ya Bapa. Kami alaskan di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa kembali seorang salam Tuhan dengan jam sama besok.